Ini adalah klaster baru termurah di area Kelapa Gading dengan harga mulai dari 1,5 M aja dan dengan lokasi yang sangat-sangat strategis. Nama klaster ini adalah Park Spring Gading. Konsep klaster ini adalah Japanese Tropical dengan konsep desain Japanese Talent Living. Ya, kelihatan ya dari area fasadnya aja sudah seperti rumah-rumah di Jepang. Jadi beda banget, modern banget di area Kelapa Gading. Cuma satu klaster yang seperti ini. Dan ingat, harganya benar-benar murah banget. Dari 1,5 M aja. Anyway, di belakang klaster ini ada SMP negeri. Jadi kalau mau langsung ke sekolahan dekat sekali. Tapi kalau lagi cari yang swasta dekat gitu. Di sini 5 menit sampai ke Lilin Bangsa Intercultural School atau SIS Kelapa Gading. Dari area sini juga cuma 10 menit sampai ke Mall Kelapa Gading. Oke, karena di sini show unit ada dua, satu tipe Hero di belakang saya ini, satu lagi tipe Villa yang ini. Ini lebih besar, ukuran luas tanah sih sebenarnya sama, 60 meter. Jadi sekitar 6 kali 10, dua-duanya 60 meter. Tapi yang tipe Hero itu luas bangunannya 74 meter. Dua lantai, sama-sama dua lantai. Kalau yang tipe Villa itu 91 meter luas bangunannya. Jadi lebih besar di bangunannya. Karena kalau di tipe Villa itu 3+1, kalau di Hero ini 2 bedroom aja. Plusnya kalau di Hero ini murah banget, mulai dari 1,5 M sudah dapat rumah dengan konsep Japanese seperti ini di area Kelapa Gading. Percayalah teman-teman, Anda nggak akan nemuin konsep perumahan seperti ini di area Kelapa Gading. Kalau cari ini di BSD, di Serpong mungkin ada ya. Kalau di Kelapa Gading nggak ada. Saya pastikan itu nggak ada yang seperti ini. Karena area Kelapa Gading tuh area komplek perumahan lama semua. Semua sudah penuh dengan klaster perumahan lama dari ya tahun 2000 ke bawah gitu ya. Itu semua sudah penuh sekarang. Konsep itu nggak ada yang modern, nggak ada yang baru seperti ini. Paling di area Sedayu City ya. Tapi itu menurut saya pribadi sih kemahalan banget. Startnya dari 3M, sementara ini startnya dari 1,5 M aja. Jaraknya ke Kelapa Gading bahkan lebih dekat daripada dari Sedayu City ke area Kelapa Gading. Memang kelebihannya kalau Sedayu City kan namanya aja belakangnya ada City, jadi itu area yang besar, ceritanya punya kota mandiri lah di situ. Tapi kalau di Park Spring Kelapa Gading, ini klaster kecil, ada ya puluhan unit ada di sini dan hampir 50% sudah laku. So untuk Anda yang lagi cari rumah baru terutama di kawasan klaster di area Kelapa Gading, mending ambil di sini aja Park Spring Gading. Konsep seperti ini tuh lebih cocok untuk mungkin para milenial ya. Milenial Gen Z yang mau punya rumah atau mungkin orang tuanya mau membelikan rumah untuk anaknya ke depannya di area sini cocok banget. Rumah baru pasti anak muda itu suka. Ya nggak usah terlalu muda-muda banget lah ya. Kita ngomongin usia dari 30 sampai 40 tahun aja pasti akan sangat suka tinggal di sini. Dan menurut saya pribadi untuk usia di atas 30 tahun itu sudah cukup mapan, sudah cukup mampu ya untuk membeli rumah dengan harga 1,5 M ke atas. Lagi pula di area Jakarta 1,5 M itu udah sangat-sangat murah banget untuk perumahan baru. Bahkan kalau di area Kelapa Gading rumah-rumah lama aja harganya udah 2,5-3 M ke atas dengan desain yang aduh ya rumah-rumah zaman dulu loh. Kalau ini didesain oleh arsitek, satu arsitek, konsepnya Japanese. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa, tapi yang pasti ini adalah klaster perumahan yang terbaik dan termurah dari segi harga dan dari segi lokasi. Ingat ya, cuma 10 menit ke area Mall Kelapa Gading, cuma 5 menit ke area sekolah-sekolah swasta internasional seperti Lilin Bangsa Intercultural School atau SIS Kelapa Gading. Dan di belakang sini tuh ada SMPN 289 ya. Kalau mau cari yang negeri juga ada, dekat banget, tinggal jalan kaki anaknya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita lihat isi dalam rumahnya seperti apa. Yang tipe Hero duluan ya. Oke, di bagian pertama kita langsung masuk ke area carportnya. Jadi ini area carport, dan di belakang saya nih ada area duduk-duduk untuk duduk-duduk di bagian depannya. Jadi konsep di Hero ini sebenarnya agak terpisah ya. 6x10 tadi saya bilang 6x10, tapi sebenarnya lebar rumah ini yang sesungguhnya adalah 4 dari bagian sini samping sampai ke bagian sini. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bagian sini nanti ada ruangan khusus. Dia ceilingnya tinggi banget karena nggak dibangun 2 lantai. Yang dibangun 2 lantai cuma yang area 4 meternya ini.
Yang di bagian sana actually cocok banget untuk Anda yang lagi cari tempat untuk sebagai ruang kerja, studio, atau apapun itu. Jadi ya enak lah ada satu tempat terpisah untuk Anda bisa kerja di bagian sana. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya adalah ya rumah ini jadi semakin kecil gitu ya. Lebarnya jadi cuma 4 aja yang kepake. Jadi makanya nggak bisa dibangun lebih besar lagi. 2 bedroom aja itu sudah penuh sekali. Karena bedroom ini juga sebenarnya di atas. Di bagian bawah ini ada toilet, ada powder room ya kita. Kalau sekarang namanya powder room ya. Kalau di atas ada toilet juga. Kalau di bawah ada powder room. Terus ada living room area gabung sama kitchen, gabung sama ruang nonton, gabung sama ruang makan. Ya pokoknya semua gabung jadi satu. Ini complete small house. Jadi memang bukan rumah-rumah yang luas sekali. Ya kita tahu lah dari budget juga terbatas 1,5 M. Tapi at least di bagian depannya saya sendiri suka sekali ya. Di bagian sini walaupun hanya ada carport, tapi ada juga area tempat duduk-duduk ini. Sebenarnya enak loh di sini tuh. Ya, terutama sore-sore ya. Kalau sekarang siang lagi panas banget. Pagi, sore, nongkrong-nongkrong di sini tuh enak banget. Bisa mencari inspirasi lah. Areanya nanti kan kalau udah terbangun kan akan jadi area yang sangat clean, sangat bersih, dan dengan konsep seperti ini ya gimana ya, ide-ide cemerlang tuh bisa tiba-tiba muncul dari kita cuma duduk-duduk di depan area sini. Oke, yuk kita sekarang masuk ke dalamnya ya. Masuk ke dalam pakai smart home system. Nanti bisa pakai fingerprint, bisa pakai kartu, dan bisa juga pakai apa tuh, pin ya, pin number. Oke, kita sekarang sudah di dalam bagian rumahnya. Ini di lantai 1. Desainnya seperti ini. Mulai dari depannya dulu, ini ada tadi ya pintu dengan smart door lock, dan ini kacanya besar sekali loh. Ini kacanya besar sekali. Kalau yang ini kaca mati, kalau yang ini bisa dibuka. Jadi ada ventilasi udara bisa dari sini ya. Ventilasi udara lah, bisa keluar masuk. Dan ini ukuran kacanya besar sekali. Kusennya aluminium, bukan kusen kayu. Nah, dengan konsep seperti ini, small compact house, ini tuh sebenarnya nggak dapat dengan standar ya. Desainnya ini sudah pakai desain interior lagi. Jadi namanya show unit. Show unit itu biasanya memang lebih bagus. Kenapa? Karena didesain secara agak bukan di luar konsep ya. Ada desain tambahan lah, desainer tambahan. Jadi kalian nanti nggak dapat full furnish, tapi dapatnya kosongan. Tapi apa aja yang didapat, yang pasti yang tadi bagian depan ini standar ya, standar seperti ini. Cuma tuh nanti yang misalkan bagian-bagian seperti ini, kitchen setnya, ada tangga tambahan. Tangga tambahan ini tuh nggak dapat. Jadi ntar tangganya tangga biasa gitu ya. Even ini aja tuh sudah merupakan bagian dari desain interior, dan ini juga termasuk desain interior. Kalau tilesnya ini sama seperti ini. Ini sepertinya 60x60 ini. Bisa kita lihat ya. Not standard provision. Not standard provision. Nanti kita setting seperti ini. Kalau mau seperti ini bisa nggak? Bisa. Ada tambahan pastinya. Dan even temboknya pun ntar nggak seperti ini ya. Ini tuh tambahan loh. Not standard provision. Nah, tapi yang seperti ini itu tuh memang asli ya. Desainnya seperti ada kacanya besar seperti ini. Kalau cermin ini enggak. Cermin ini juga enggak. Sofa juga enggak. Banyak sih bagian-bagian hal yang di show unit yang bukan standarnya. Meja ini juga bukan. Tapi ya luasnya seperti inilah kira-kira kalau di lantai 1. Bukan rumah yang besar-besar sekali ya. Karena tadi saya bilang kan rumah yang dibangun hanya lebar 4 meternya. 4x10. Apalagi kepotong carport ya. 4 meter juga kali ya. Berarti ini dari sini ke bagian sana maybe cuma sekitar 4x5. Jadi mau gimana, di sana pasti akan sangat sempit. Dan ke powder roomnya bisa langsung dari sini. Ada akses juga ke bagian samping. Nah, ini yang sebenarnya saya suka nih. Bagian samping ini bagian terpisah dari rumah. Tuh, ada voidnya. Keren ya.
Lagi-lagi ini desain interior ya. Nanti nggak akan seperti ini, tapi bisa lah gampang didesain seperti ini. Dan kalau ini standarnya, dari bagian atas, dari ceiling sampai ke bagian bawah. Tuh, ini lebarnya 2 meter, kurang lebih 2 meter, karena di bagian sana 4 meter, di sini bagian 2 meter. Dan ini enak loh untuk jadi studio ya, kelihatan kan dari sini. Nah, ini ntar ada, kalau ini dia udah diinstal AC-nya, bagus sih. Di area sini saya sih udah kebayang ya, kalau saya sebagai milenial yang biasanya suka work from home, ada pekerjaan lewat digital dan cuma membutuhkan laptop, saya pasti akan set up workspace saya di sini. Mungkin kalian juga punya studio apapun itulah, banyak sekarang yang butuh suatu area untuk kerja gitu. Enak, nggak terganggu. Di sini tuh juga ada, kan pintunya juga 2 ya. Pintu satu di sana, satu lagi di sini. Bisa dikunci. Nah, ini standar. Pintu standar seperti ini. Dengan kusen-kusennya seperti ini. Jadi karena pintunya terpisah, ruangannya terpisah, enak aja gitu untuk kerja. Apalagi didesain seperti ini. Cakep banget desainnya. Dari mulai bawah sampai ke atas, sampai ke voidnya. Enak gitu kalau ditanemin beberapa tanaman lagi, bahkan ya lebih cozy lah, lebih nyaman. Dan bisa langsung masuk ke toilet juga. Jadi kalau misalkan lagi kerja gitu ya, terus mau ke toilet ya gampang aksesnya, nggak perlu lewat pintu sana buka, pintu sini buka lagi, lalu pintu toilet buka lagi, nggak perlu seperti itu. Oke, di lantai 1 seperti itu aja. Small, tiny house bahkan ya, tapi didesain dengan sangat baik. Kita naik ke lantai 2. Lantai 2 nanti isinya ada 1 toilet dan ada 2 kamar tidur. Yuk kita naik ke atas. Oke, sekarang kita sudah di lantai 2. Karena ini show unit jadi nggak pakai pintu ya. Harusnya ini ada beberapa pintu seperti ini toilet, pintu toilet, lalu ini pintu kamar anak. Lalu di sini pintu kamar utama, main bedroom. Jadi kita lihat kamar anaknya dulu. Ya, kamar anaknya memang cuma segini aja. Benar-benar nggak ada tempat untuk meja, nggak ada tempat untuk apapun ya, paling cuma lemari ya. Ini pun lemari custom ya, karena ini by design ya, desain interior. The lemari custom lumayan lah, ukuran 60 cm dan single bed, lalu ada jendela mati menuju ke bawah. Kalau itu ke bagian samping. Nah, jadi di sana itu bagian yang nggak dibangun rumahnya. Memang konsepnya seperti itu. Mungkin kalian bisa bangun sendiri, bisa satukan sendiri. Kalau mau disatuin ya bisa-bisa aja, mungkin dibobol lagi. Tapi konsep dasarnya serah terima nanti akan seperti ini. Memang kamar anaknya kecil, makanya banyak yang dimodif sedikit. Ini bagian toilet. Ini bagian toilet banyak yang dipepetin lagi. Karena kan kalau rumah inden masih layout masih bisa diubah-ubah ya. Jadi dalam arti toiletnya diperkecil, kamar anaknya diperbesar sedikit lagi karena takutnya ya kurang nyaman lah kalau tidur terlalu sempit seperti ini. Karena agak kurang enak ya. Nah, kita lihat toiletnya. Memang toiletnya di sini besar sekali jadinya. Ada rain shower. Ada ini dari Toto. Yang standar ini aja ya, Toto, dan nanti ininya yang standar lah. Ini nggak seperti ini. Ini tuh tambahan. Ya kalau desain seperti ini cakep sih, apalagi kalau ada tambahan drawernya lagi ya, mungkin bagus. Dan ini kacanya besar banget di atas itu, kayak tangga atau kacanya. Ya seperti inilah desain dari toiletnya. Nanti finishingnya ternyata seperti ini. Bagus sih sebenarnya, tinggal ditambahin sedikit aja. Kalaupun itu yang kurang bagus ya tinggal diubah lagi aja. Nanti bisa mirip-mirip seperti ini dan kacanya bisa diperbesar lagi. Kalau yang ya pokoknya mirip-miripin dengan konsep show unit aja pasti akan sangat bagus ya. Kalau ini railing atau bukan ya disebutnya ya. Karena kalau railing kan biasanya sampai ke bawah situ ya.
Ya railingnya kecil sih di sana. Ya pokoknya ini pembatasnya lah ya. Nanti ini juga tembok aja, nggak kaca. Sebenarnya fungsi kaca ini apa? Fungsi kaca ini sebenarnya bagus banget kalau diterapin di rumah-rumah yang kecil. Jadi memang supaya kelihatan lega gitu loh. Jadi kelihatan lega, nggak kelihatan sempit banget. Tapi gitu, namanya kaca pasti ada resiko ya. Apalagi kalau punya anak masih kecil banget, agak bahaya sih punya kaca sebesar ini, sebanyak ini. Dari tadi bawah kan kaca, di atas kaca. Ini cermin lah ya, bukan kaca. Kalau kaca kan tadi kaca sudut seperti tadi itu. Tapi ini nice banget. Kalau Anda punya rumah kecil bisa didesain seperti ini. Nah, kita masuk ke main bedroomnya. Seperti ini main bedroomnya. Ada kasur double. Ini sepertinya ukuran queen ini. Ini nggak ukuran king. Kalau king berarti tambah sekitar 20 cm lagi. Dan ini masih ada tempat meja rias. Atau ya bisa dipakai untuk buka laptop lah. Ini bisa buat ngecas di sini. Nah, ini ada bagian-bagian not standard provision, berarti tambahan. Jadi artinya colokannya cuma satu, yang ini nambah lagi. Kadang-kadang seperti itu sih memang rumah dari developer. Ada beberapa yang harus tambah. Ini bagian-bagian dari main bedroomnya. Di area sana itu ada custom kabinet. Ini custom nih. Ini nggak standar. Custom kabinet sekaligus tempat untuk TV. Jadi dia udah ukur sih mau pakai TV yang mana, karena kan ada beberapa TV yang takutnya terlalu besar ya dudukannya. Jadi ini dia seperti ini untuk TV ukuran segini. Ya memang kalau dari arah tempat tidur kasur ke arah sana nggak bisa TV yang terlalu besar banget juga ya, karena paling jarak nontonnya cuma 3 meter ini, sekitar 3 meter lah. Di bagian sana ada kaca mati. Ventilasi udara bisa dibuka dari sini. Tuh, ini cakep ya. Saya suka sih desain kacanya. Besar-besar sekali. Karena kalau di rumah, terutama rumah developer, nggak banyak yang mau pakai kaca-kaca seperti ini. Cost-nya tinggi. Kalau cermin sih beda urusan, yang beda cerita. Cermin seperti ini kan memang tambahan interior design, jadi ya ada yang mau pakai silahkan, nambah dihitungin tambah berapa, tambah sekian. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kalau konsep kacanya seperti itu tuh ya memang udah defaultnya, dan nggak banyak developer yang bisa kasih seperti ini. Dan harga 1,5 M aja loh. Desainnya tanpa desain interior pun saya yakin udah cukup cakep ya. Malah karena ada desain interior, beberapa jadi lebih terasa sempit. Ya jadi ya tergantung lah kalian mau pakai desain seperti apa. Itu kan balik lagi ke preferensi masing-masing. Yang pasti main bedroomnya seperti ini. Kalau kalian cocok untuk tinggal di sini, pasti ya utamanya sehari-hari dari sini ke bawah, dari sini ke bawah, dari sini ke bawah. Kalian harus pastikan dulu cukup nggak. Karena ada yang butuh space besar, barang-barangnya banyak. Itu agak susah sih kalau tinggal di tipe yang hero. Jadi mungkin bisa ke tipe villa karena ada 3 kamar plus 1 kamar ART bahkan di belakang. Tapi kalau tipe hero, ini tipe yang konsepnya minimalis ya. Ibaratnya kalau saya pribadi, daripada beli apartemen dengan harga 1M-an sekian juga, which di Kelapa Gading juga banyak apartemen dengan harga 800, 1M, 1,2M, mendingan saya pribadi pilih rumah aja, rumah tinggal. Lebih enak, lebih simple. Zaman sekarang yang saya sudah pribadi saya ngerasain, saya sempat kontrak di sewa gitu ya, apartemen 6 bulan. Nggak enak banget dari segi saya suka beli belanja online, istri saya juga suka belanja online, jadi paket berdatangan, pesen makanan dari online pun berdatangan, kita harus turun ke bawah, naik lagi, turun, repot banget. Kalau kunci mobil ketinggalan, kita udah turun ke bawah, kunci mobil ketinggalan, ngambil di atas lagi, repot banget. Jadi kalau budget yang seperti ini, 1,5, kalian punya budget 1,5, anggapannya awalnya mau cari apartemen aja lah, gampang. 1M juga udah dapat yang bagus, 1,2M lah bisa dapat 2 bedroom, 3 bedroom mungkin. Tapi konsep itu
pasti akan terkalahkan sih dengan landed house ya, dengan rumah tinggal yang kalian bisa parkir mobil, langsung parkir, langsung masuk ke ruangan, langsung masuk ke kamar, nggak repot nunggu-nungguan, nggak repot cari-cari parkir. Mungkin bisa rebutan ya kita kalau di apartemen kalau cari-cari parkir, tapi kalau sini kan langsung aja masuk ke garasi ya, carport masing-masing. Dan plusnya juga mungkin ada yang membandingkan dengan harga rumah-rumah lama di Kelapa Gading yang mungkin di sekitar 2M. 2M masih ada sih di rumah-rumah di Kelapa Gading, tapi lokasi kompleknya saya bisa pastikan itu kecil, akses jalannya tuh kecil. Biasanya di Kelapa Gading di mana? Kalau di bawah 2M itu di area BCS, di area Gading Mas Timur, Gading Mas Barat, jalan impor, jalan ekspor, pokoknya daerah-daerah sana yang bukan tipe-tipe klaster perumahan seperti Gading Kirana, Gading Nirwana, Gading Riviera, dan ya macam-macam, bukan perumahan-perumahan klaster seperti itu. Tapi di sini, walaupun rumahnya kecil, tipenya itu klaster. Akses jalannya besar banget, 8 meter sekian ada nih. 7-8 meter adalah. Jadi bisa 2 mobil. Makanya KPR bisa lebih mudah dan lebih gampang. Anyway, di sini tuh KPR kita kerjasama sama lebih dari 10 bank ya. Jadi pakai bank apa aja bisa. Kita ngomongin itu lebih lanjut di bawah aja ya. Oke, kita sampai ke bagian akhir dari video ini. Pertama, saya mau tanya kalian sih, gimana? Menarik nggak menurut kalian project dari Park Spring Gading ini? Dari segi lokasinya, dari segi tipe bangunannya, terutama dari segi tipe bangunan yang hero ini ya, yang kita bahas baru tipe yang hero. Mungkin tipe villa kita bahas dalam part video berikutnya aja supaya nggak kepanjangan dan supaya nggak kelamaan juga. Kalau kalian tertarik boleh dong drop komen di bawah, atau kalian mau komen apapun tentang project perumahan ini atau khusus tipe ini, boleh juga kalian taruh aja komen di bawah supaya saya tahu apa sih yang concern kalian terhadap perumahan ini. Karena saya ingin sekali membantu kalian bisa dapetin rumah di Kelapa Gading, terutama rumah baru. Dan menurut saya pribadi di sini sih area yang cukup bagus ya, cukup terjangkau, sangat-sangat terjangkau, malah di area Kelapa Gading nggak ada lagi lah rumah-rumah segini. Dan tadi seperti saya bilang ya, di area Sudio City aja mulai dari hampir 3M loh untuk ukuran rumah 4x10. Memang 3 lantai sih, tapi itu hampir 2M, setelah saya 2,8 ya. I don't know, misalkan ada diskon lagi atau gimana. Sebenarnya bisa-bisa aja, karena saya sebagai agent lepas gitu ya. Jadi saya bukan sales in-house dari project perumahan Park Spring Gading. Saya bisa aja sih bantu kalian untuk cari dimanapun rumah yang kalian butuhkan. Kalau kalian mau cari di Sudio City juga saya bisa bantu carikan. Tapi misalkan kalian belum ada gambaran gitu, mau tinggal di Kelapa Gading tapi tinggalnya di mana ya? Ya satu-satunya project perumahan baru yang saya bisa rekomendasikan gitu ya, ini Park Spring Gading. Ini vibes-nya tuh udah kayak di BSD ya, udah kayak di Serpong gitu lah. Kalau di Serpong banyak banget pasti project-project perumahan seperti ini. Klasternya bagus, desainnya Japanese, terus in a nice area lah, nice area. Dari dalam klaster tuh enak gitu, kita kalau tinggal dalam klaster tuh sebenarnya enak. Satu, security. Jadi tadi kan ada gate-nya, itu nanti kan ada security 24 jam. Memang pasti itu masuk ke biaya IPL. Saya belum tahu ya, karena ini belum ada yang running, masih progres semua, pembuatan rumah semua masih progres, belum ada yang tinggal. Saya belum tahu IPL-nya berapa, tapi ya enak, pasti ada security, keamanan pasti terjaga sekali karena one gate system. Gate-nya besar, gate-nya mewah, gate-nya bagus, dan ada security-nya. Kedua, akses jalan bagus di sini. Selain itu, akses jalan juga bukan jalan raya ya, jadi kalau di Kelapa Gading itu banyak sekali, bukan perumahan sih sebutannya ya, karena bukan klaster ya. Misalkan kita ngomongin di area-area BCS Gading Mas gitu, itu lalu lalang banyak sekali, semua mobil lalu lalang dari sini ke sana, dari sana ke sini, karena bukan area klaster. Kecuali area klasternya ya itu memang sama-sama bagus lah. Jadi tuh enaknya punya di sini kan, tinggal di sini kan, kalau misalnya punya anak kecil atau mau jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi, itu tuh lebih enak, lebih nyaman. Dan anyway, di area sini, jadi bagian depan ini langsung jalan tipar. Sedikit lagi akan ada pasar. Bukan akan ada, memang ada sekarang. Cuma maksudnya dari sini ke pasar itu paling cuma 1-2 menit. Dan di area sini nggak pernah banjir. Kalau kalian nggak percaya, bisa cek aja track record. Di Tipar nggak pernah banjir. Area jalan Tipar tuh nggak pernah banjir. Kecuali area Pegangsaan 2. Pegangsaan 2 di belakang sini nih, ada perumahan Gading Kria.
Yang saya tinggal juga di sana di Gading Ria, itu langganan banget banjirnya. Kalau banjir bisa dalam banget. Yang bisa jalan cuma saya, karena saya waktu itu pakainya motor listrik, jadi nggak masalah banjir apa nggak banjir. Tapi di area sini nggak pernah banjir, karena di sini nggak tahu ya, lebih tinggi gitu loh, bagian jalan depannya itu lebih tinggi. Kalau area Kelapa Gading yang lain banyak ya, ada beberapa area yang banjirnya juga lebih cepat, lebih dalam. Dan tapi kalau Gading sih memang sekarang ya, karena ditangani oleh Tinatun tuh, saya sering lihat di Gading Live. Jadi kalau ada banjir dia langsung siaga ke pompanya, kalau nggak salah di Arta Gading ya. Ya itu lebih cepat ditanganin, lebih cepat surut. Memang lebih cepat surut. Kalau sekarang di Kelapa Gading ada banjir, cepat naik tapi cepat juga surutnya. Kalau di Gading Ria belakang perumahan sini, cepat naik tapi surutnya lama banget. Kalau di sini nggak pernah banjir. Saya nggak tahu kenapa, saya bingung juga kenapa. Karena saya bisa ngomong gitu juga karena saya tinggal di dekat-dekat sini juga. Sebelum pindah ke Gading Ria, saya tinggal di dekat sini, di area Tipar juga. Rumah orang tua. Dari saya kecil sampai saya umur 25 tahun, saya masih tinggal di sini. Selama Gading dibanjir, rumah saya nggak pernah kena banjir. Kecuali dulu yang waktu kita ngomongin banjir tahun berapa tuh? Tahun 2007 ya. Itu mah satu Jakarta tenggelam, itu beda case lah. Tapi saya bisa meyakinkan Anda, di Park Spring Kelapa Gading ini pasti nggak kena banjir. Apalagi sekarang pompa sudah bagus, areanya juga memang lebih tinggi. Masih ngomongin soal akses, kalau mau tahu tentang transportasi umum, ada nggak? Ada. Jawabannya di depan paling adanya angkutan umum, angkot. Kayaknya Jaklingko belum deh. Jaklingko nggak masuk sini. Jaklingko tuh masuknya ke area Gading Ria, muter-muter di Kelapa Gading. Tapi kalau di Kelapa Gading sendiri, itu sudah sangat-sangat lengkap. Karena kalau kalian tinggal di sini, pasti main area yang kalian tinggal itu pasti sekitar Kelapa Gading. Kalau mau cari restoran ada, kalau mau cari kafe ada, kalau mau cari mall ada 3. Mallnya ada 3. Mall Kelapa Gading, Mall Arta Gading, Mall of Indonesia. Actually sekarang ada 4 sih. Ada Bella Terra ya. Bella Terra cuma nggak terlalu jalan mallnya. Bioskopnya aja besar dan murah. Dan intinya di Kelapa Gading itu semuanya sudah ada. Transportasi umum ada nggak? Ada. Jaklingko banyak. Transjakarta ada lewat juga. Dan ada LRT yang paling terbaru. Di Pegangsaan 2, stasiunnya besar sekali. LRT beroperasi dari Kelapa Gading sampai ke Rawamangun. Sekarang baru sampai ke Rawamangun. Nantinya pasti akan terkonek satu Jakarta. Jadi untuk kalian yang mau cari tempat tinggal di area Kelapa Gading itu, ya sudah enak lah. Mau tinggal di Kelapa Gading itu semua sudah ada. Rumah sakit ada beberapa. Yang paling saya sering datangi itu kalau nggak RS Mitra Keluarga atau RS Gading Pluit. Itu rumah sakit besar. Kalau di sini ada juga dekat namanya Rumah Sakit Firdaus ya. Cuma saya nggak pernah sih ke sana. Cuma ya itu, pilihannya ada banyak. Sekolah jangan ditanya. Kelapa Gading itu gudangnya sekolah. Sekolah lengkap banget. Swasta nasional plus, swasta internasional, negeri pun ada. Jadi di sini tuh udah lengkap banget. Semuanya ada. Karena Kelapa Gading sendiri jadi satu kecamatan ya. So kalau udah masuk dalam kecamatan berarti masuk dalam pusat pemerintahan. Pemerintahan daerah lah kita ngomongnya ya. Puskesmasnya seberang Mall Kelapa Gading itu gede banget. Serasa lagi di rumah sakit. Polsek ada juga di dekat Kelapa Gading. Masjid ada besar banget di Kelapa Gading. Kalau gereja ya sudah jangan ditanya. Lebih banyak lagi mungkin. Pokoknya semua hal yang kalian butuhkan di Kelapa Gading itu semuanya sebenarnya sudah ada. Pom bensin banyak banget. Pertamina ada, Shell ada. Bahkan ada BP sekarang terbaru di BP AKR ya, yang terbaru ada di ke arah Pulau Mas. Tapi masih di area Kelapa Gading kok. Jadi dari Wisma Gading Permai lurus lagi sampai ke lampu merah. Itu di kiri jalan sekarang ada baru. Dulunya tempat futsal, sekarang jadi pom bensin BP. Pokoknya semua yang kalian bayangkan di Kelapa Gading, yang kalian butuhkan itu ada di kawasan sekecil ini, di kawasan padat penduduk ini ada. Tapi karena sepadat itu penduduknya ya otomatis ya banjir itu sudah tak terelakkan lagi. Lalu kedua macet. Tapi macet itu hanya di jam-jam tertentu. Utamanya pergi kerja, pulang kerja, pergi sekolah, pulang sekolah. Berbanjir yaitu penanganannya, yang penting cepat surutnya. Kenapa saya ngoceh sekian banyak tentang Kelapa Gading? Karena saya mau kasih kalian tahu gitu. Apa sih benefitnya tinggal di Kelapa Gading? Apa yang harus kalian persiapkan tinggal di Kelapa Gading? Kalau kalian pindah ke sini gimana sih?
Jadi nggak cuma beli rumah tok, nggak cuma invest aja, nggak cuma beli rumah ditinggalin terus nanti kalian bingung, saya harus ke pasar kemana, saya harus daftar sekolah di mana untuk anak saya harus mungkin transportasi umum gimana sih. Saya nggak mau pembeli saya kebingungan, kerepotan seperti itu. Karena itu kalian bisa tanyakan langsung pada saya. WA saya di bawah sini untuk kalian konsultasi. Kalau kalian mau tinggal di Kelapa Gading, kalian mau cari perumahan manapun, rumah second atau rumah baru seperti ini, kalian bisa langsung WA saya di bawah sini. Saya akan jawab sebisa dan semampu saya. Karena saya sendiri sudah 28 tahun ya tinggal di area Kelapa Gading. Dari zaman Mall Kelapa Gading masih 1 lah ya. Sekarang udah Mall Kelapa Gading 5, bahkan ada La Piazza, ada Gavoy yang terbaru. Ya, semua perkembangan Kelapa Gading saya tahu. Dan saya paham sekali seluk-beluk daerah-daerah Kelapa Gading. Kalau kalian punya budget di bawah 2M, saya ada beberapa listingan di bawah 2M, di atas 2M saya ada juga, di atas 5M, bahkan puluhan M seperti Bukit Gading Villa atau Arta Gading Villa saya juga ada kok. Tapi utamanya untuk kalian yang pengen punya rumah baru, saya tetap rekomendasikan ini, Park Spring Gading. Tipe hero ya terutama, karena mulai dari 1,5 M aja dapat 2 bedroom, bisa KPR. DP-nya bahkan bisa tanpa DP loh, cuma booking fee aja 10 juta langsung masuk ke KPR. Angsurannya kalau tipe hero ini sekitar 9-10 jutaan ya, tergantung bank mana. Yang pasti bisa tanpa DP, cuma booking fee 10 juta. Kapan lagi kan punya rumah cuma modal 10 juta, tapi memang angsurannya jadi besar ya, tiap bulan kalian harus bayarin 10 juta gitu ya. Saya yakin lah, untuk kalian yang umur sudah di atas 30-40, itu saya yakin untuk dari segi finansial pasti sudah terjaga. Mungkin kalian punya income 30-50 juta, 10 juta per bulan itu menjadi hal yang make sense. Oke, segitu aja video saya. Sekali lagi, untuk yang tertarik tinggal di Kelapa Gading, tanya apapun tentang Kelapa Gading, bisa saya bantu dengan cara WA di bawah sini. Tanya aja apapun itu, pasti akan saya layani dengan baik. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.